Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Jadi gini Pak, kedatangan kami ke sini mengajak anak-anak ingin mengetahui sejauh mana apa itu TPST itu. Jadi mohon untuk penjelasannya kepada anak-anak apa yang diperlukan. Jadi dari program kami ini ada namanya program Peduli Besti Pak. Jadi Peduli Besti itu adalah pemilahan daur ulang lingkungan indah bersih sudah pasti. Jadi ketika kami menjadiin akronim menjadi Peduli Besti seperti itu Pak. Nah jadi program ini baru memang artinya kami memberikan sebuah terobosan bagaimana agar anak-anak memiliki kesadaran tentang kebersihan gitu, dan bagaimana anak-anak tidak lagi menggunakan sampah-sampah plastik yang tidak bisa diurai karena bumi kita semakin panas gitu ya Pak ya. Jadi kami mengharapkan gitu praktik baik dari Bapak, penjelasan dari Bapak agar anak-anak menyadari akan hal itu. Mungkin itu saja Bapak sebagai pengantar saya gitu. Nanti anak-anak yang di sini sejauh mana mereka bertanya kepada Bapak gitu, untuk itu mohon gitu ya Pak ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesini nak yang mau bertanya di sini. Sekarang kesini. Sekarang. Ini tulang Sri Bapak Guru SD Jati Cempaka 4 yang berlokasi di Masjid Al-Latifiyah ya Pak ya. Bapak ini tahu insya Allah ya Pak ya, gitu. Kami di sini membawakan anak sebanyak 13 ya Pak ya, dan kemudian pendamping ada 5, jadi seperti itu. Mungkin langsung aja, silakan nak. Ya, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Fadli Samsabila dari kelas 6B. Saya ingin bertanya, apa manfaat terbesar dari keberadaan TPST di lingkungan sekitar? Jawab aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Elsi Yasto, Ketua RW 011 Komplek Binalindu Jati Cempaka. Nah, di sini ada Ibu Lili yang juga pengelola di sini. Tadi juga ada Pak Abi tapi di luar ya. Jadi manfaat dari TPST, kalau dulu namanya TPS 3R ya, tempat pembuangan sampah, reduce, reuse, recycle. Jadi barang-barang itu nanti bisa dipergunakan kembali, bisa di recycle dan bisa di reduce, bisa di bisa dipergunakan kembali, bisa dimanfaatkan kembali, dan bisa dibuat untuk sebagai bahan-bahan yang bisa untuk digunakan di kehidupan manusia. Jadi sampah itu tidak mesti harus dimusnahkan. Sekarang ini karena ada TPS 3R dan TPST, sampah-sampah itu kita kelola dan kita olah, dan nantinya dari produk sampah tersebut tidak ada yang dibuang, jadi terpakai semua. Jadi manfaatnya untuk manusia sangat besar, karena biasanya kita membuang sampah, ya kan? Dan sampah-sampah itu kita buang di tempat pembuangan akhir kayak di Sumur Batu dan Mandar, dan akhirnya membuat timbulan sampah, gunungan sampah yang akhirnya menimbulkan bau. Nah, manfaat di sini sekarang sampah kita tampung di TPS 3R, sampah bisa kita kelola, bisa kita olah, dan akhirnya hasilnya bisa untuk perekonomian, menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Ada lagi Pak? Silakan. Bapak yang mau tanya lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela dari kelas 4A. Jenis-jenis sampah apa saja yang dapat dipilah di TPST ini? Baik. Jadi untuk jenis sampah hampir semua bisa dipilah di sini. Dari sampah organik, ada yang tahu organik apa, sampah apa? Bisa diurai. Bisa diurai. Jenisnya
jenisnya ada yang tahu apa aja sampah organik itu? Bisa diurai apa aja? Ya. Yang bisa dikalahin. Bisa Oke. diurai. Jadi gini, untuk lebih jelasnya, sampah-sampah organik adalah sampah-sampah yang biasa dihasilkan di rumah tangga. Kayak bekas sayuran, bekas kalian kalau makan kalau nggak habis tuh, namanya tuh sampah dapur atau sampah rumah tangga. Jadi bekas-bekas sayuran yang sudah tidak dimakan lagi atau yang sudah kadaluarsa, itu namanya sampah organik. Juga dedaunan pohon yang dari taman itu namanya sampah organik. Sampah organik, kemudian sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu sampah-sampah yang tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa didaur ulang. Jadi tidak dapat dimusnahkan. Contohnya yaitu plastik, kaleng, terus karet, segala macam, ada kardus, ada segala macam plastik. Ya. Dan kemudian ada yang namanya sampah residu. Nah, sampah residu itu yang benar-benar tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa dimanfaatkan. Contohnya seperti itu ada yang pakai masker ya, masker, terus pampers yang punya adik-adik bayi, terus pakaian-pakaian bekas yang sudah bolong itu namanya sampah residu. Tapi alhamdulillah di sini kita dari sampah residu nantinya kita bisa pergunakan, manfaatkan untuk bisa menghasilkan barang-barang yang nantinya nilai jual. Jadi nanti dari sampah residu itu setelah kita musnahkan atau kita bakar, nanti dari abu pembakarannya itu kita campur dengan pasir dan semen akan menjadi bata atau bata kok. Nah, dari situ akan ada nilai ekonomis, bisa dijual. Nah, yang keempat ada lagi sampah yang namanya sampah B3 atau sampah berbahaya. Nah, B3 itu contohnya kaleng baygon, terus botol-botol bekas obat, ya, terus yang produk-produk dari rumah sakit. Kebetulan di sini nggak ada rumah sakit ya, dalam arti di sini kan di komplek, tapi ada beberapa yaitu seperti baygon, terus pembasmi serangga. Nah, itu yang ada golongannya sampah B3. Nah, sampah seperti itu kita tidak bisa pergunakan. Dan itu nanti akan dimusnahkan dan itu ada perlakuan khusus. Jadi tidak bisa di sini diperlakukan B3 karena memang beracun, berbahaya. Dan sebenarnya ada satu lagi nanti yang namanya sampah elektronik. Sampah-sampah elektronik ini juga sebenarnya berbutuh perlakuan khusus, tapi di sini mungkin kita hanya 4 saja yang kita kategorikan. Biasanya sampah elektronik itu larinya lagi ke sampah anorganik ataupun sampah residu. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas 5. Saya mau bertanya, bagaimana sistem pengurangan sampah dari masyarakat ke TPS? Baik, sistem pengurangan sampah mungkin Ibu Lili bisa menjelaskan mengenai sistem pengurangan sampah dari masyarakat ke TPS. Itu balik lagi ke pemilahan, silakan. Selamat siang adik-adik. Saya Ibu Lili ya. Kalau sampah dari warga itu kita mengharapkannya sudah terpilah. Diharapkan ya, tapi memang susah untuk mengharapkan pemilahan sampah di warga. Tapi sudah mulai ya, jadi memudahkan kami di sini untuk memilah lebih cepat lah gitu ya. Ya seperti yang tadi Pak Erwin bilang, sampahnya ya sampah organik dan anorganik. Yang kami terima dari masyarakat atau warga kami adalah organik dan anorganik. Nah, nanti anorganiknya kami pilih-pilih lagi di sini. Ya. Yang tadi yang berbahaya. Betul, ya kayak gitu. Jadi organik dan anorganik itu sudah amat sangat membantu kami di situ. Iya. Jadi kami berharapnya warga kami di sini memilah seperti itu. Menggunakan membagi dua ya, sampah organik dan anorganik. Itu udah amat sangat membantu.
di kami di sini. Itu aja sih. Jadi dengan pemilahan dari rumah. Ayo Pak Eradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalfas Afari. Bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang pemilihan sampah? Baik, biasanya untuk pemilahan sampah, edukasinya biasanya kita akan mengadakan sosialisasi. Biasanya kalau di wilayah kami adalah sosialisasi dengan melibatkan ketua RT dan warganya, ibu-ibu PKK dan ibu-ibu posyandu, karena biasanya yang paling banyak berperan adalah ibu-ibu, karena biasanya di rumah. Ya. Jadi kami akan dari segi sosialisasi itu akan kami jelaskan mengenai pemilahan sampah, mengenai manfaat dan kegunaan sampah dipilah, dan kemudian bahaya kalau pilah sampah tidak terpilah. Jadi karena kalau misalnya sampah tidak terpilah akan menimbulkan bau dan akhirnya menimbulkan efek buat kesehatan di rumah. Nah, saya di sini dan Ibu Lili juga titip pesan dari tadi untuk mulai dari rumah ya, memilah sampah. Cukup sediakan saja 2 tempat atau 2 plastik. Jadi sampah yang sampah rumah tangga yang bekas masak ibu kalian bisa ditampung di sampah terpisah. Kemudian ada botol lah dan ini di tempat terpisah. Jadi artinya dimulai dari rumah masing-masing, akhirnya nantinya ke depannya semua akan bisa memilah. Bisa nambahin ya Pak ya. Apakah sampah plastik itu kan tadi mulai dari rumah ya. Misalnya kita habis belanja itu kan kotor, itu berarti harus dicuci dulu ya Pak. Tidak semata-mata langsung masukin ke tempat yang sudah kita pilah ya. Harus dicuci dulu. Nah, sebenarnya tidak mesti ya. Dalam arti. Tapi kalau nanti ke depannya kita coba program untuk pemilahan sampah organik itu anorganik. Nanti di sini kita beli sampahnya. Jadi ada nilai ekonomis, nggak hanya cuma pemilahan aja. Mungkin program kami akan kita mulai bulan depan atau karena sekarang sedang kami persiapkan. Mungkin nanti dari SD mana? Dari SD Maka ya, ini RW 4 ya. Ya, Pak Bani. Kami udah sosialisasi dan RW dan PKK, karena nanti bisa tolong dikumpulkan plastiknya segala macam. Mungkin nanti Ibu bisa koordinir. Nanti setelah ini bisa telepon kami, nanti kita akan jemput ke sana banyak. Sekitar maksudnya harus berapa maksimal untuk maksimal sih paling enggak kita motor itu paling enggak 5-10 kilo ya. 10 kilo ya. Jadi nanti itu tadi sampah terpilah ya Bu. sudah terpilah Bu. Jadi artinya organik itu kan misalnya bekas makanan betul, mie betul, gitu iya. istilahnya itu sampah boncos gitu ya Pak ya. Nah jadi itu diterima ya Pak ya. Ya dalam arti seperti sampah-sampah organik seperti plastik dan lain-lain itu kita juga ya kalau bersih lebih baik, tapi tidak bersih itu tidak. Oh gitu. Ya. Paling tidak nanti setelah saat kita datang ke sana kan kita akan menjelaskan oh ini loh yang tidak punya nilai ekonomis, punya nilai ekonomis itu kami jelaskan, tapi tetap kami bawa semua. Jadi ini sekarang sekalian edukasi ke SD-SD, mudah-mudahan nanti punya banyak sampah, nanti kita beli deh sampahnya, kan bisa buat uang kas anak-anak. Betul. Iya. Ada siapa lagi? Silakan lagi. Buruan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davian, saya ingin bertanya, bagaimana TPST memastikan bahwa limbah dari pengelolaan sampah tidak mencemari lingkungan? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi dari pihak kami bahwasanya untuk memastikan limbah-limbahnya itu
tidak mencemari lingkungan memang sudah kita planning sedemikian rupa dari gedung yang dibuat, dan kemudian ada penampungan air limbah di sana sebelum dia dialirkan ke sungai. Dan kemudian dari mesin-mesin insenerator itu memang sudah kita buat sedemikian rupa. Memang yang namanya insenerator pasti ada asap. Betul. Tapi dari KLHK mempunyai aturan tersendiri bahwasanya asap itu yang ambang batasnya bisa diterima untuk kesehatan. Tetap akan mengeluarkan asap tapi kecil, dikit, nggak terlalu banyak gitu. Dan itu sudah sesuai dengan aturan yang di standar dari KLHK. Kemudian Jadi sudah aman lah Bu. Iya. Kita walaupun ada asapnya, Iya. tapi itu aman. Baik, yang lain nak, ayo. Diri sayang. lagi Ayo nak. April, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya April dari kelas 6A. Saya ingin bertanya bagaimana TPST menangani sampah yang tidak bisa didaur ulang. baik. Kompos dan satu lagi buat pakan maggot. Nah nanti dari pakan maggot itu ada yang namanya kasgot, akhirnya jadi pupuk juga. Kasgot itu bekas, jadi kalau maggot makan itu biasanya menghasilkan kotorannya. Iya. Nah dari kotoran itu nanti jadi kompos juga. Itu cocok buat tanaman. Dan di sini kita juga udah kewalahan sih, banyak yang minta. Jadi produksinya juga cuma sedikit. Dan warga bilang ini bagus buat tanaman buah, jadi udah terbukti. Iya, iya. Iya. Dan kemudian kalau yang anorganik kita kumpulkan, akhirnya nanti kita olah kayak plastik kan nanti kita press, nanti hasilnya kita jual. Jadi nilai ekonomis. Dan untuk residu seperti tadi saya jelaskan nanti akan dikumpulkan, akan dimasukkan ke mesin insenerator pembakaran. Hasilnya dari amung itu kita bikin. Jadi kalau beling sebenarnya sama aja Bu. Jadi nanti nanti ada alat penghancurnya jadi silika ya. Nah dari silika itu nanti buat campuran lagi. Cuma di sini belum ada. Kita belum ada alat penghancurnya. Kami nanti baru kita beli. ngajuin ke DLH Bu, banyak mesin yang kita ajukan. Tapi ada Mungkin belum? ya belum ya mereka sih setuju, cuman belum kan Belum terrealisasi gitu. Iya kan kalau jadi tahu lah dari kita minta sampai nanti keluar barangnya kan butuh waktu. Jadi kita sudah minta tuh alat penghancur beli supaya ntar jadi silika, nanti kita buat campuran buat pondok. Betul, betul. Jadi semuanya bisa Iya, diolah. Insya Allah sih itu rencana kami begitu bukan Iya, ya. Insya Allah. Oke, sayang, pertanyaannya lagi. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Berhana Mulia. Ya. Apa tujuan utama dibentuk TPST? Baik, kalau tujuan utamanya satu lagi adalah kita membantu program pemerintah ya. Karena seperti yang sudah kita tahu di Bantar Gebang itu sudah ada 4 gunungan ya, 4 gunungan setinggi 25 meter, itu semua sampah. Nah, itu. Belum lagi di Sumur Batu, belum lagi sebenarnya ada 3 kalau nggak salah. Satu yang buat kabupaten. Dan nantinya di 2030 sudah tidak boleh lagi membuang sampah di tempat pembuangan akhir. Makanya pemerintah nanti akan mendorong untuk dibuat TPS seperti ini. Berarti bersama-sama apa? Insya Allah nanti kalau lebih bagus mungkin satu kelurahan ada berapa gitu. Ya. Karena kalau di TPS 3 ini perhitungan kami mungkin hanya bisa menampung 3-4 RW gitu. Jadi kemungkinan kalau nggak salah di kelurahan sini tuh ada 13 RW, harusnya ada 3 TPS 3R. Jadi sebenarnya itu untuk membantu program pemerintah dan untuk membantu mengurangi timbulan sampah ya, namanya timbulan sampah. Jadi semua sampah itu terkelola dan tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. Jadi, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sultan dari kelas 6 ingin menanyakan barang apa saja yang sudah dibuat TPST. Untuk barang-barang yang kita sudah buat
ya hasil dari pengelolaan sampah adalah seperti tadi saya bilang ada kompos, pupuk kompos atau pupuk kasbot ya. Ya. Dan dari hasil kita memelihara maggot pun akhirnya ada yang kita jual, ada yang kita manfaatkan untuk makan ayam bertelur dan ayam dan ikan. Nah ini hasilnya ayam bertelur nih. Ini hasil kita sendiri nih. Kita punya kita lihat deh, punya peternakan di situ. Iya. Cuman nggak banyak sih, nggak banyak. Cuma ini hasilnya. Jadi hasilnya itu sehari ada 4 kilo. Masya Allah. Jadi kita jual Kuning warga. telurnya seperti apa Pak? Kuning lebih kuning apa bagaimana? Jadi- Karena kan dikasih maggot gitu. Dia biasanya kuningnya lebih pekat. Lebih pekat ya. Iya, karena dia Omega berarti. maggot itu mengandung omega 3. Baik buat otak, buat otak. Jadi salah satunya ada beberapa ini ada apa? Kompos, ada telur, ada maggot juga. Dan kalau untuk barang-barang yang menjadi kemungkinan nanti kita ke depannya akan membuat seperti papan ya, papan dari KPK. Nanti kita bikin buat papan seperti ini, nanti kita bikin buat apa bambu. Oh. Ada lagi? Ya, azan. Pak, kalau saya nanya boleh Pak? Oh. Enggak, ada yang nanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam dari kelas 5. Saya ingin bertanya, apakah TPST melibatkan masyarakat dalam pemilihan pengolahan sampah di bagian bagaimana caranya? Baik. Kalau untuk melibatkan masyarakat pasti ya, Iya. karena kita sudah sosialisasi dan biasanya masyarakat itu kita libatkan untuk pemilahan dari rumah. Alhamdulillah antusias. Jadi sebenarnya perlu saya ceritain juga, sebenarnya kita juga kalah sama pemulung Bu. Oh gitu. Iya, sebenarnya keluarga sudah milah, tapi biasanya pemulung itu diberantakin lagi. Jadi gitu. Jadi mungkin ke depannya kalau program kita nih yaitu sampah yang dipilah kita beli. Nah biasanya kalau warga kan sampah dipilah taruh aja. Betul. Nah nanti kalau misalnya programnya sampah terpilah kita beli, mereka kan simpan di dalam. Betul. Betul. Mungkin gitu aja. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut dengan TPST? Ya, baik. Yang maksudnya TPST itu adalah tempat pengolahan sampah terpadu. Maksudnya tempat pengolahan sampah terpadu, sampah tidak hanya dibuang, jadi diolah. Yang biasanya sampah biasanya dibuang, diangkut truk, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah di sini kita olah. Yang disebut terpadu adalah karena kita memiliki seperti rangkaian ya. Jadi sampah di sini nanti dipilah, diolah oleh mesin-mesin dan dapat menghasilkan barang-barang yang ekonomis dan terpadu. Nantinya ke depan kita akan memadukan bahwasannya pengolahan sampah ini bisa dipadukan dengan peternakan, pertanian dan sebagainya. Ada lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dari kelas 5. Saya akan ingin bertanya, apa teknologi atau metode yang digunakan di TPST untuk mengolah sampah kembali ke alam? Baik. Kalau untuk Metode tes- saya metode. Kalau metodenya itu reuse, recycle ya. Reuse itu barang-barang yang nanti bisa diolah, menghasilkan nilai ekonomis. Reuse yang bisa dipergunakan kembali, recycle yang bisa didaur ulang. Jadi itu metode yang kita pakai. Kalau sistemnya adalah di sini kita memulai sistem pemilahan sampah dari rumah. Dan kemudian nanti di sini dipilah lagi dan sampah-sampah yang bisa nilai jual ekonomis dan tidak.
dan akhirnya nanti dari situ akan kita olah dengan mesin-mesin yang ada. Ya, melibatkan kalau di sini sekarang 5 ditambah indikator kita 8 orang. Enggak apa-apa Bu. Saya kan pengen dengerin Bapak juga. Di sini di bawah. Sekalian Bu nih, syuting. Lagi Nah, itu ada lagi nah yang belum bertanya siapa? Ayo ya, ayo. Udah semua? Pak, kalau saya tanya, Boleh. boleh Bu, aduh. Ada di kamera. kalau saya ini saya tadi saya keliling Pak di situ Pak. Terus saya lihat itu sampah plastik ya Pak ya, udah dipadatkan gitu tuh Pak. Berarti ada mesinnya kan Pak? Ada. Nah itu mesinnya itu dapat dari mana Pak? Maksudnya apakah bantuan atau swadaya gitu? Udah kalau mesin itu yang kemarin kita justru nggak minta, ditawarin dari DLH. Jadi Pak RW butuh apa di sini? Udah saya bilang butuh ini. Ada mesin janda plastik, ada mesin press, dan nanti kedepannya mungkin ada mesin gibrik ya. Mesin gibrik itu mesin untuk memilah sampah anorganik dan organik. Kedepannya kan. Nah kalau kan ini pikiran saya aja ya Pak ya. Ketika saya kemarin kan kita ada program ini nih Pak ya, sampah ini kan. Nah di sekolah itu kan karena itu kan harus nggak mungkin bulat-bulat begitu aja gitu, nah botol plastik cuma kita ini kan nggak bisa juga gitu kan. Terus saya baru lihat itu ada di press, kayak di press gitu kan. Nah terus saya lihat berpikir saya gini, alangkah efisiennya kalau dicacah tadi tuh Pak. Nah mesin cacahnya itu besar ya Pak ya? Itu ada. Nanti kita lihat. Kita lihat ya. Maksudnya berarti kita nggak bisa beli. Mahal, berarti mahal banget gitu loh. Listriknya apa gede-gede? Oh iya, nggak karena kan kalau ada mesin kertas itu yang segini gitu ya Pak ya, saya pikir segini gitu kan. Ya gitu ya. Oh iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa tantangan terbesar yang dihadapi TPST dalam pengolahan sampah setiap hari? Biaya. Karena kita di sini sosial, nggak digaji, nggak di apa sih namanya, nggak dapat dana macem-macem. Jual barang-barang itu kan biasanya kurang. Ya paling kita mensiasatinya ya bisa-bisanya kita aja di sini bagaimana kita mensiasatinya. Ya jadi kedepannya juga mungkin kita nanti akan coba menggandeng salah satu perusahaan untuk kita ajak bersama mengelola di sini, karena memang biayanya cukup besar. Dengan sampah sebenarnya bisa menghasilkan profit yang baik. Sebenarnya sampah kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan yang baik. Karena ini kita baru coba ya, walaupun sudah 3 tahun, tapi kalau untuk yang profit oriented kita agak terbentur dengan biaya dan permodalan. Ya, kayak gini ini sebenarnya banyak di mana-mana. Gitu ya. Tapi tidak bisa langgeng. Paling mereka 3 bulan, bantuan pemerintah kan cuma 3 bulan. Jadi mangkrak. Ada yang bulan mangkrak. Intinya berarti nggak ada Dana. dana. Iya. Karena ya seperti Ibu tahu, operasional ini cukup mahal. Tiap hari kami ambil sampah ada bensin, ada tenaga, ya kan? Ketika kita menjual hasil barkasnya itu, barang bekasnya tersebut, itu kan harganya murah banget kan, Ibu tahu sendiri gitu ya. Ya itu sebenarnya kalau kita hitung-hitung tuh ya nggak cukup gitu. Kalau secara mandiri itu susah banget gitu. Nah, jadi kita selalu ya kalau ada CSR lah kita coba atau ya gitu, kita berusaha seperti itu, misalnya bantuan dari mana misalnya gitu. Nah ini kan Pak Heru sudah mencari investor lah gitu, dan investornya itu kebetulan peduli sama lingkungan dan dia mau terjun gitu ya, maunya loh saya juga peduli sama lingkungan. Nah insya Allah sih bulan depan ya masih maka tadi Pak Heru juga bilang
kan kita juga semacam bank sampah ya, semacam, tapi kita bukan bank sampah, semacam bank sampah. Jadi nanti sampah-sampah ibu misalnya dibawa ke sini atau kita minta diambil di sana. Kalau banyak kita bisa ambil, kalau sedikit antar aja kan ambil di sini gitu ya. Insya Allah ya kita nggak bisa langsung bayar. Betul. Kasih berarti 3 bulan kemudian baru boleh diambil, bisa seperti itu. Insya Allah sih ke arah sana. Jadi sampah-sampah di mana-mana gitu istilahnya dipedulikan orang gitu ya kan. Kadang-kadang kan sampah di mana-mana gitu berserakan, padahal itu kan ada nilainya walaupun nggak seberapa. Oke Bu, Ibu terima kasih. Bang, ada lagi yang bertanya? Ibu? Oke cukup. Dia katanya mau itu, Mau lihat-lihat, mau lihat-lihat. bukan mau nginin mangga. Oh gitu. Tetapi kami di sini belum puas kalau hanya dengan sebuah percakapan seperti ini. Tapi kami pengen melihat observasi Silakan, di ya. tempatnya ya Pak ya. Boleh. Diizinkan ya Pak ya. Dulu silakan, ada minum. Oh, Ya, iya. minum aja dulu. Baik, terima kasih ya Pak Ya, ya. nanti kita Atas semua jawaban-jawabannya, Ya. Masya Allah luar biasa. Semoga sukses apa yang direncanakan. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Silakan, Assalamualaikum. Dan kalau ibu lihat banyak bukan sampah. Alat peraga sampahnya itu kami harus terima. Langsung ke sini gantian. Dilepas beda harga. Oh, gitu. Iya. Sama tutupnya gimana? Tapi kita jual sendiri juga. Kita Oh, bisa. jadi bedain juga. Iya, Berarti lebih tinggi kalau yang udah dibuang. sudah dibersihkan dan dipres itu harganya lebih tinggi daripada yang masih iya, betul. Berapa ton Bu sehari? Apanya? Sampahnya? Sampah yang baru masuk Sampah yang masuk baru 800 sampai 1 ton sehari. sehari. Itu doang masih ada. Campur ya itu semua sampah. Iya, sampah plastik itu semuanya. Iya, semua sampah. Kurang lebih 800 sampai 1 ton per hari. Biasanya kalau misalnya lagi lebih dari ini, kalau lagi ada event-event berapa tuh yang paling banyak? Apanya? Kalau Event-eventnya, misalnya eventnya misalnya lagi apa hari raya, hari apa? Ah, gitu, iya. kan sampahnya mungkin Betul, lebih sampah banyak. gininya yang banyak apa tuh? Botol ya. Botol. Sekarang kan kalau hajatan pasti pakai Iya. botol kemasan, betul. Iya, jadi kalau pas ada Idul Fitri, Idul Adha, terus ya ada 17-an, Berarti lebih banyak gitu ya. banyak, lebih banyak. Setelah dipilah di sana ya kan ada kardus, ada botol, ada beling. Ini kita masukin di sini, kita rapihkan di sini supaya gampang nanti ketika kita mau jual. Ya, terus ini, sorry di sini ada mesin ini. Ini mesin Masuk Mas. mesin untuk organik kita menghancur. Nah ini. Jadi ketika sudah digiling, kita diamkan selama 2 bulan. Kita bikin cepet dong di matahari gitu, nggak boleh. Jadi kita cuma dari berapa hari itu kita balik lagi. direndam, maksudnya nggak dipendam di dalam tali. Dia bentuknya jadi kayak kalau udah jadi kan sudah diayak, dia bentuknya kayak telur kalau buka. Oh ini ya Bu. Ini hasilnya Bu. Ya, kayak gini. Oh ini enak hasilnya. Jadi buat pupuk. Iya. Iya. Ini dijual Boleh kok lagi? pegang. Oh, jadi pupuk. Iya, ini tanaman buat tanaman. Kayak teh juga. Boleh dicobain buat Ini dari sampah saya. Dari sampah. Dari Oh, sampah. itu dikirim di sana, dikeringin tuh kayak itu. Nanti kalau udah kering, dia akan begitu. Kalau udah kayak gini buat Enggak bau, enggak bau. buat Kamu ini buat teh. Enggak, bercanda ibu. Bukan, itu buat pupuk. Pupuk itu. Iya, ya. Itu jadinya gini. Apa? Organik, sampah organik, ya kayak daun Sampah jeruk, basah. apa? Sisa makanan. Jadi
apa namanya, bisa dicacah. Nah, cacahannya ini udah mulai agak kering. Nanti kalau udah kering betul, baru kita ayak di sini. Ketika ada diayak, jadinya seperti ini. Bisa ya. Kayak teh. Dan ini biasanya kita jual per 3 kilo 10.000. Per 3 kilo saya. 3 kilo. Ini sekarang lagi nggak ada, ini belum jadi. Karena Ibu, kalau sampah organik itu kalau banyak nih kita cacah, kita sampai di itu kan jadi makin menciut ya. susut Kalau ya, Bu, ketika ya? kering, makin sedikit gitu. Karena dari daun-daun. Iya. Ketika airnya udah nggak ada kan, jadi dia. Jadi kalau ini paling berapa hari kita balik. Ini lagi ada persiapan gitu, ada ini apa namanya? Proses. Proses maksudnya ada hasilnya bisa kita beli gitu. Bukan dari Oh, sini. kalau hasilnya sebenarnya ada kan, coba saya lihat di gudang ya, masih ada apa nggak kalau itu kalau beli ya. Nah, Ibu kalau kan ini yang halus-halusnya Ibu. Nah, ketika di penyaringan itu yang kasar-kasarnya itu diapakan, Bu? Ya kasar-kasar itu juga paling sedikit Pak, nanti kita masukin lagi ke sini. Oh, dicacah jadi kembali. Dicacah lagi. Sampai habis ya. Ya kecuali plastik kita nggak boleh lah. Ini kan karena sampah biasa dari warga itu kan masih biasanya sampah dapur pulang. Iya, ternyata mereka juga tidak mau nyala benar gitu kan. Nah itu kan harus main masukin aja ke sini. Ya bawa lah. Nah, bagian masih ada plastik Kecil yang Iya. Nah ini kalau udah ini ntar ada ini apa nih? Kalau ini mesinnya pakan ternak. Tapi tidak kami pakai karena prosesnya 12 jam dengan work yang tinggi. Ini ada penitipan, orang nitip barang. Ini loh, aku punya ini, kamu pakai. Nanti sekalian jadi kayak showroomnya lah. Tapi kami nggak pakai karena ya itu tadi worknya gede banget. 12 jam pula, jadi nggak worth it lah ya kalau kita punya nggak ada untungnya gitu. Jika dihasilkan jadi apa, Bu? Jadi Buah. pakan kayak apa sih Pak, yang pelet ya apa ya? Pelet. Iya. Jadi sisa ayam, sisa sayuran, apa itu masuk aja. Oh, bahan-bahan sisa makanan. Iya. Nanti keluar tuh dia udah kering-kering gitu. Cuma proses 12 jam dan kita kerja cuma 8 jam. Dia 12 jam. Siapa yang mau nungguin? Iya betul. Jadi bikin lagi ya. Usaha misalnya. Ya harus. Tapi ini nggak worth it loh. Betul. Buatnya tinggi banget, biayanya besar, hasilnya dan dijualnya murah kan? Iya. Pakan ternak murah, sekilo cuma 5.000 6.000. Betul. Kalau berat sekarang Oh, enggak. Ini di sini. Semua tak kita. Nah ini sampahnya nanti. Nah itu botol-botol aqua segala. cara ngepresnya pakai apa ini, Bu? Cara ngepresnya. Ini ya.
Awas. Jangan sampai kalau kamu terima kasih Kan saya mau ngomong sama Bu Guru mah kasih tahu banyak banget. enggak ya memang udah kali kurang lama 2 hari tetap aja dikasih naik lagi. Kalau yang biru itu Ada donatur apa dari pemerintah? dari apa? DLH. Oh, dari DLH. Ya itu tadi yang Pak Erwin bilang perlu apa? Oh kamu perlu ini itu termasuk itu yang biru. Oh, yang biru itu yang bercaca itu. Kaca plastik. Betul. Tapi itu juga belum ini karena apa? Bahan bakarnya solar. Solar kita dapetinnya susah. Ya kalau kita dikasih kan mau. Iya, betul. Kita lagi ngajuin lagi jam. Kalian di sekolah, kalian memastikan untuk melakukan seperti ini pemilahan, ya nak ya? Nah, iya. Jadi nanti kalian pastikan bahwa teman-temannya itu dari kelas 1 hingga kelas 6 memasukkan sampah-sampah plastik itu dalam satu tempat yang tersendiri, botol tersendiri. Seperti itu ya nak ya? Ada yang bertanya sampai sini? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Sekarang ucapkan terima kasih sama ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bermanfaat pasti. Ayo salim pamit.